Oke, jadi setiap orang sebenarnya bisa terkena demam berdarah. Tidak hanya anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia, semuanya bisa. Namun, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang lebih rentan terkena. Pertama, dari segi geografis daerahnya sendiri. Apabila seseorang tinggal di lokasi yang memiliki tingkat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti yang tinggi, tentunya hal itu akan menjadi lebih rentan untuk terkena demam berdarah. Kemudian juga pada daerah dengan intensitas hujan yang tinggi bisa menyebabkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti menjadi lebih tinggi. Lalu pada anak-anak, meskipun tingkat kemungkinan terkenanya sama dengan yang lain, tapi lebih rentan dikarenakan daya tahan tubuh atau imunitas mereka lebih rendah dibandingkan remaja atau dewasa. Kemudian pada orang-orang dengan imunitas yang rendah, seperti pada pasien-pasien dengan pemberian imunokompromis atau pada pasien keganasan, juga memungkinkan daya tahan tubuh tersebut tidak dapat melawan dari virus dengue itu sendiri. Kemudian, apabila seseorang yang sudah pernah terkena demam berdarah pada waktu sebelumnya, jika terkena demam berdarah lagi akan menyebabkan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Jadi perlu diperhatikan pada beberapa faktor resiko tersebut agar lebih mudah untuk pencegahannya. Oke, untuk demam berdarah sendiri, seperti kita tahu bahwa penyebab utamanya adalah viral atau virus. Nah, virus itu biasanya identik dengan peningkatan suhu tubuh yang begitu tinggi. Biasanya suhunya bisa melampaui 38,5 bahkan lebih pada anak-anak atau pasien dengan imunokompromis. Nah, selain demam yang tinggi, bisa juga terjadi nyeri, seperti nyeri pada belakang area mata atau nyeri retroorbital, kemudian nyeri kepala yang hebat, itu juga menjadi khas pada demam berdarah. Selain nyeri pada daerah mata dan kepala, juga ada atralgia atau nyeri pada daerah sendi. Itu khas sekali, banyak beberapa pasien yang datang dengan keluhan hanya nyerinya saja yang dominan dan demam tanpa ada tanda lainnya. Itu perlu kita cari tahu apakah ada kemungkinan gejala-gejala yang lain. Selain itu, ada juga tanda perdarahan dengan nama demam berdarah dengue, di mana berdarah itu merupakan manifestasi atau gejala lainnya pada demam berdarah. Tanda-tandanya misalkan adanya peteki atau perdarahan di bawah kulit terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah kapiler sehingga menyebabkan bercak merah pada bawah kulit. Kemudian adanya mimisan, gusi berdarah, bisa juga perdarahan yang hebat seperti BAB berdarah atau muntah darah. Nah, kita bisa membedakan perdarahan di kulit dengan perdarahan lainnya. Tanda pada peteki yang membedakan dengan ruam merah lainnya atau gatal di kulit adalah pada saat kulit dilebarkan, kemerahan tersebut tidak hilang. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi perembesan pada kapiler atau pelebaran pembuluh darah kapiler sehingga darah keluar dari pembuluh darah kapiler.